Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sekarang saya ada di tempat terbuka seperti ini ya. Sesekali saya mau mencoba bikin video di tempat-tempat seperti ini supaya teman-teman itu juga bisa ikut merasakan sekeliling gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti tidak bosan melihat muka saya gitu ya. Dan untuk kesempatan kali ini saya mau mencoba membahas pengalaman saya ya dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety yang kali ini adalah mengatasi kecemasan ya. Bagaimana saya itu belajar mengatasi kecemasan saya ya teman-teman ya. Jadi untuk orang-orang dengan gangguan asam lambung, GERD dan anxiety itu biasanya itu kan disertai dengan kecemasan ya, apalagi kalau kecemasannya yang sudah berlebih ya teman-teman ya. Kalau kecemasannya sudah berlebih itu yang cukup mengganggu ya teman-teman. Karena apa? Karena ketika kita sudah mengalami sesuatu hal yang sifatnya kita itu sudah merasa membaik ya teman-teman ya dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, tapi kecemasan kita itu belum juga berkurang ya teman-teman. Itu juga akan berputar lagi ke situ lagi, berputar lagi ke situ lagi ya teman-teman ya. Jadi kalau kita sudah biasa dengan kita sudah bisa menerapkan pola makan yang bagus, pola hidup yang bagus juga ya teman-teman ya. Tinggal kita menghadapi atau menjalani pola pikir ya. Kita belajar menata pikiran kita kembali, dan itu yang saya lakukan itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadinya apa teman-teman? Jadinya nanti teman-teman akan bisa mengendalikan ya, atau bisa mengontrol lagi kecemasan teman-teman ya. Karena kecemasan ini kan bikin kita bingung ya teman-teman ya, karena apa yang kita rasakan ya kadang kita itu tidak tahu ya teman-teman ya. Kalau kecemasan yang ada di pikiran sadar kita itu ya mungkin itu teman-teman juga sudah tahu ya. Contoh cemas terhadap sesuatu hal ya, atau yang objeknya itu nyata ya teman-teman. Contoh misalkan cemas terhadap objek yang nyata. Contoh misalkan saya itu takut sama ular ya. Jadi ketika kita pergi ke kebun atau pergi kemana gitu ya, yang selalu kita cemaskan adalah ular. Barangkali kita itu ada ya, kalau ke sana kemari itu nanti akan ketemu ular gitu, itu cemas ya teman-teman. Nah ini kecemasan seperti ini yang menurut saya itu juga lumayan mengganggu ya teman-teman ya. Tapi ada lagi ya kecemasan yang sudah terekam diterekam di pikiran bawah sadar kita. Contoh misalkan ya, ketika kita itu mencemaskan sesuatu yang sudah kita tanam gitu ya. Contoh misalkan kita dulu itu pernah mendengar sesuatu kabar yang sifatnya itu menurut kita itu tidak menyenangkan ya. Contoh misalkan kita mendengar kabar masalah kematian dengan gejala sakit seperti ini, atau kita mendengar kabar duka dengan orang yang tadinya sehat tiba-tiba meninggal gitu ya teman-teman ya. Dan kabar-kabar seperti itu cepat sekali masuknya ke pikiran bawah sadar kita ketika kita itu mempunyai gangguan kecemasan ya teman-teman. Dan itu yang saya alami itu seperti itu ya. Dan saya itu dulu sama sekali ya saya tidak tahu ya bagaimana saya itu harus mengurangi kecemasan ini. Dan bahkan dulu itu saya tidak tahu ya teman-teman, kecemasan yang seperti apa sih yang mengganggu saya gitu ya teman-teman ya. Lama-kelamaan dengan berbagai sumber yang saya ikuti, berbagai sumber yang saya coba pelajari gitu ya teman-teman ya, itu memang benar ya teman-teman. Jadi memang kita itu butuh pengetahuan, kita butuh pemahaman tentang gangguan asam lambung, GERD yang disertai dengan kecemasan yang berlebih ya teman-teman ya. Makanya di sini penting sekali kita itu menguraikan lagi ya, menguraikan kembali ya sebenarnya kecemasan itu datang dari mana ya. Dan menurut saya ya, yang saya alami adalah kecemasan yang sifatnya bikin kita itu memicu lagi dengan kondisi kita yang tadinya sudah membaik terus akhirnya jadi drop lagi, adalah kecemasan yang sifatnya itu yang sudah terekam lama di pikiran bawah sadar kita ya. Contoh misalkan hal seperti itu tadi gitu. Jadi ketika sekarang kita dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya, kalau kayak saya dulu kan saya sudah merasa enak ya, saya sudah merasa membaik ya.
tiba-tiba teman ya, ketemu teman itu saya itu dikatakan, "Loh kamu kok sekarang pucat sekali?" gitu ya teman-teman. Saya itu langsung down gitu ya. Saya langsung panik ya. Saya langsung cemas ya. Karena apa? Karena pada saat itu ketika orang mengatakan seperti itu atau teman mengatakan seperti itu, yang saya pikirkan adalah saya pernah merekam sesuatu hal yang sifatnya negatif ya. Contoh misalkan saya pernah dengar kabar orang tiba-tiba meninggal mendadak, tiba-tiba pucat langsung apa gitu ya. Itu yang keluar gitu ya teman-teman, itu yang keluar. Dan inilah ya yang teman-teman perlu singkirkan gitu ya. Ini teman-teman yang perlu tinggalkan ya pikiran-pikiran seperti ini. Kita buang pikiran-pikiran seperti itu ya teman-teman. Kita balikan lagi bahwa kita harus berpikir wajar ya, bahwa orang dengan gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini kan kadang kondisinya itu kan naik turun ya. Jadi kita kelihatan pusat, kita kelihatan kurus, kita kelihatan apa, itu nggak usah digubris ya teman-teman, karena kita itu sedang berproses, karena kita itu sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya teman-teman. Kita sedang berjuang untuk mengurangi kecemasan kita, mengendalikan kecemasan kita gitu ya teman-teman, supaya kita itu bisa belajar dan kita itu bisa memahami, dan nantinya kita itu akan semakin membaik dan terus membaik hingga sembuh ya teman-teman ya. Jadinya penting sekali ya kita itu untuk yang saya jalani seperti ini ya. Jadi bagaimana saya itu untuk menghilangkan sedikit demi sedikit ya rekaman-rekaman di pikiran bawah sadar saya, yang ketika ada sesuatu hal rekaman yang jelek itu muncul ya, itu saya coba sedikit demi sedikit itu hilangkan ya teman-teman, saya ganti dengan sesuatu hal yang positif gitu ya. Contoh misalkan ketika kita dengar kabar duka, pasti yang muncul adalah sesuatu hal pikiran negatif gitu ya, pikiran yang membayangkan seperti itu, seolah-olah itu saya nanti gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika ada dengar kabar orang meninggal itu ya, yang meninggal itu siapa, yang panik kita gitu ya, yang cemas itu kita. Karena apa? Karena pikiran bawah sadar kita itu memunculkan seolah-olah itu diri kita gitu ya teman-teman. Jadi ketika kita berkunjung ke tempat orang sakit pun dengan merasakan keluhan seperti ini, keluhan seperti itu ya, itu kita langsung munculnya gitu pikirannya adalah pikiran yang negatif ya, karena itu sudah terekam. Waduh, kalau saya itu seperti itu bagaimana? Nah, padahal ini kan sesuatu hal yang belum terjadi ya di diri kita ya teman-teman. Belum terjadi, tapi kita itu cemaskan. Nah, ini yang perlu dihilangkan ya teman-teman ya. Jadi kita jalani saja gitu. Kita jalani ya, kita hadapi ya teman-teman ya. Apapun ya setiap hari gitu itu jalani saja ya, nikmati saja ya teman-teman. Yang penting kita akan tetap berusaha gitu ya. Jadi saya memang tidak dulu itu tidak cepat gitu ya. Dulu itu tidak tidak instan gitu ya teman-teman untuk mencapai di fase yang seperti itu ya teman-teman. Itu saya butuh proses sekali ya teman, dengan jatuh bangunnya, mengutip atau mengikuti saran-saran dari sumber-sumber ini sumber itu tuh udah banyak sekali ya teman-teman, banyak sekali. Tapi memang kadang kan kita punya kecocokan masing-masing ya teman-teman. Jadi memang ada beberapa yang memang coba saya terapkan seperti ini. Nah, ternyata sedikit demi sedikit saya terapkan itu ada hasilnya ya teman-teman, untuk mengurangi kecemasan supaya kita tidak panik, supaya kita tidak cemas ya teman-teman ya. Jadi ketika sesuatu hal yang muncul ya, kita respon dengan pikiran bawah sadar kita yang munculnya itu adalah negatif gitu ya teman-teman ya. Ya, itu sesuatu yang tidak bagus, yang itu nantinya itu akan muter-muter di situ terus gitu ya teman-teman ya. Sudah kita keluar sensasi, terus kita itu cemas, terus tambah lagi pikiran itu muncul, itu tambah muter-muter di situ terus ya. Nah, terus cara saya itu ya dengan sedikit demi sedikit itu menghilangkan itu ya teman-teman. Dan ini prosesnya juga tidak mudah ya teman-teman. Ini perlu kita itu konsisten ya. Dengan cara seperti apa ya? Cara afirmasikan diri kita ya teman-teman. Afirmasikan ke diri kita bahwa kita itu memang sehat, kita itu kuat ya, kita bisa menjalani ini ya teman-teman. Kita tidak akan kenapa-napa ya teman-teman ya. Yang penting kita sudah kita sudah periksakan diri ke dokter. Memang kita kalau memang ada gangguan ya, ada di fisik kita juga ada yang perlu diobati ya, kita sudah periksakan, kita sudah obati, kita sudah menjalani ini, kita sudah berikhtiar, kita sudah berdoa. Selebihnya ya kita
sudah pasrah gitu. Pasrah dalam artian bahwa bukan kita tidak berusaha, tapi kita sudah melakukan usaha itu ya. Itu hasilnya ya sudahlah, kita hasilnya kita serahkan dengan kita sambil berdoa gitu ya teman-teman ya. Memang ini sesuatu hal yang mungkin mudah dikatakan ya teman-teman ya, mudah dikatakan, tapi susah dijalankan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya dulu juga itu seperti itu gitu ya. Itu sesuatu hal yang mudah dikatakan, tapi saya jalankan itu susah. Tapi dengan kita itu belajar, kita pokoknya memulai sedikit demi sedikit gitu ya teman-teman. Nanti itu kita akan terbiasa dan kita itu akan menikmati. Oh iya, ternyata sedikit demi sedikit mulai berkurang nih ya. Ketika kita sudah sensasi sudah mulai hilang ya, terus ada nyolek lagi, pasti pikiran negatifnya yang muncul ya teman-teman. Nah, ini penting sekali ya. Nanti ke depan kita bahas lagi bagaimana cara saya itu ya memulai mengisi pikiran-pikiran yang positif ya, supaya bisa terekam ya di pikiran bawah sadar saya gitu ya. Itu cara-cara, itu tuh cara saya ya teman-teman, walaupun saya juga dulu itu mengikuti dari beberapa sumber gitu ya, dengan cara-cara seperti ini itu saya terapkan, dan kebetulan saya itu coba menerapkan ya, mungkin ada sedikit modifikasi karena memang masing-masing orang kan biasanya kan akan punya ada sedikit cara-cara tersendiri gitu ya. Nanti kemungkinan kalau ada kesempatan lagi akan saya bahas lagi ya. Karena apa teman-teman ya, karena memang penting sekali ya, kecemasan inilah yang berperan besar ya. Kecemasan yang berlebih inilah yang berperan besar ya. Ketika kita sudah membaik pun, kalau kecemasan yang berlebih ini tidak berkurang atau tidak kunjung membaik, itu juga akan muter lagi, sensasi akan muncul lagi, seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Ini saya mau keliling lagi ya teman-teman ya. Ini sudah mulai panas ya. Pokoknya teman-teman tetap semangat ya. Insya Allah teman-teman itu juga akan sembuh ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.